Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Sobat Juruk dimanapun berada. Apa kabarnya hari ini? Halo, selamat pagi semuanya. Halo Wahyu Haji, halo Kak Dika, halo Kak Uni, halo Kak Frida Vita, halo Kak Ruli. Halo selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Sehat? Oke, minggu-minggu kemana nih? Adakah yang masih rebahan di dalam rumah? Atau mungkin sudah siap-siap untuk liburan bersama teman dan juga keluarganya? Kita dengar lagu Selamat Hari Minggu, Nedelman. Halo Kak Riri semuanya, selamat pagi semuanya. Oke, bertemu lagi dengan Minwa di live Instagramnya Jurok Solo Zoo. Oke, sebelum kita nanti ngobrol tentang serba-serbi magang di Jurok Solo Zoo, Minwa ingatkan sekali lagi ya, bahwasanya sampai saat ini Jurok Solo Zoo masih tutup sementara karena sedang ada pembangunan atau peremajaan. Jadi mohon maaf untuk sementara teman-teman belum bisa berkunjung ke sini. Kak Windy, kapan opennya? Nanti ya Kak, nanti kalau sudah selesai pembangunannya, Minwa infokan di Instagram Jurok. Oke? Jadi mohon bersabar gitu. Oke teman-teman, semua follower Jurok Solo Zoo, hari ini kita bakalan ngobrol bareng mahasiswa, teman-teman mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Nah, mereka itu pernah melakukan magang di Jurok Solo Zoo. Dan kita bakalan nanya-nanya gimana sih keseruan mereka magang di sini dan kenapa mereka milih magang di Jurok. Kak Joko, update kondisi Jurok selama direnovasi Kak. Oke, kapan-kapan ya, ini masih secret, biar nanti surprise pembangunannya seperti apa. Nah, saat ini Minwa sedang berada di Bengawan Solo Park, salah satu sport event yang ada di Jurok Solo Zoo. Nah, rencananya juga hari ini ada festival band, tapi mohon maaf karena banyak hal, jadi acaranya diundur sampai tanggal 27 November. Nah, buat teman-teman yang mau bikin event di sini juga boleh. Tuh. Tempatnya luas, sudah ada panggungnya dan juga banyak fasilitasnya. Yang dibangun kandang baru apa aja? Banyak. Semuanya direhab. Dari depan sampai belakang semuanya direvitalisasi total. Makanya tutupnya lumayan lama ya, tapi nggak apa-apa. Nanti setelah dibuka kembali, teman-teman punya pengalaman baru berkunjung ke Jurok Solo Zoo. Oke. Nah, balik lagi di topik kita hari ini, kita bakalan ngobrol bareng sama teman-teman mahasiswa yang pernah magang di Jurok Solo Zoo. Nah, tapi saat ini karena Jurok Solo Zoo juga tutup sementara, jadi untuk kegiatan magang, penelitian itu juga di-close. Tapi nggak apa-apa. Kita bakalan cerita-cerita dulu, nanti suatu saat kalau udah buka kembali, siapa tahu teman-teman yang masih kuliah atau masih sekolah bisa kesini. Satuannya dilepas nantinya. Ya, kemungkinan besar nanti kandangnya di-create seperti habitat aslinya. Jadi mohon doa restunya semuanya ya. Semoga bisa berjalan langsung. Oke, kita panggil dulu untuk bergabung. Ada Kak Galuh. Apakah sudah bergabung dengan Minwa? Silakan mengajukan untuk join live. Oke, halo Kak Wina. Halo. Udah pada sarapan semuanya belum? Yeah. Oke, sambil nunggu Kak Galuh dan teman-teman lainnya bergabung, Minwa ingatkan sekali lagi ya bahwasanya Jurok masih tutup. Kak Galuh udah gabung. Oke. Nah, sekali lagi yang mau bikin event di Bengawan Solo Park, udah gabung. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak. Halo, mana nih yang namanya Galuh nih? Angkat tangan. Saya. Oke. Sebelahnya ada siapa itu? Saya Faye. Sahnas. Oke. Yang sampingnya siapa? Sahnas. Sahnas. Oke. Sudah siap nih sharing-sharing pengalaman untuk magangnya di Jurok Solo Zoo? Siap dong. Siap. Oke, silakan kenalan dulu, namanya siapa, kemudian kalian dari jurusan apa, terus angkatan
angkatan berapa, dan kenapa dulu memilih untuk praktek lapangan atau magang di Jurok Solo Zoo? Monggo, silakan. Sinyalnya sana. Ya. Iya. Silakan Galuh. Oke, selamat pagi Kak dan teman-teman. Perkenalkan, aku Galuh, bisa dipanggil Galuh dan Farhanisa, bisa dipanggil Galuh dari angkatan 2020, Fakultas Kedokteran Hewan dari Universitas Brawijaya. Di sini bersama dua teman, bisa perkenalan? Ya, aku Fadila Auliasin, bisa dipanggil Fei dari Lampung, sama-sama Galuh juga. Kita sama-sama dari mahasiswa FKHUB angkatan 2020. Oke, sekarang Galuh bisa. Oh ya, yang satu, ya silakan. Oke, kenalin, namaku Sahnas Novala, bisa dipanggil Sahnas atau Nanas, dari sama kayak Galuh sama Fei juga, dari Fakultas Kedokteran Hewan UB, angkatan 2020. Aku dari Malang sih. Oke, nah ini teman-teman nih, Galuh dan juga teman-teman, kan di Jawa Timur juga banyak tuh kebun binatang ya, banyak juga lembaga konservasi. Kenapa sih kalian memilih jauh-jauh ke kota Solo dan magang di Jurok Solo Zoo? Nah, monggo bisa dijelaskan. Oke, izin menjelaskan ya Kak. Jadi pertama untuk Jurok Solo Zoo ini karena salah satu dari kami itu dulu pernah bersekolah di Solo, jadi sudah ada apa ya? Sudah ada gambaran untuk nanti bagaimana kita bisa magang di Solo, itu pertama. Kemudian yang kedua, memang untuk Jurok Solo Zoo ini menjadi target magang kami karena dari pandangan kami Jurok Solo Zoo ini bisa memberikan pengalaman yang baik karena juga satuannya sangat beragam dan kami sangat penasaran bagaimana manajemen perawatan satwa dan dari aspek dokter hewan seperti itu. Oke, kalau dari teman-teman sampingnya ada tambahan atau cukup sama dengan Galuh? Tambahannya ini sih Mbak, kalau di PSTJ juga kami kan sebelumnya kan kami nyari-nyari informasi ya Mbak terkait kebun binatang mana nih yang sekiranya available terus enak gitu buat dijadikan sasaran tempat magang. Dan ternyata TSTJ ini salah satu tempat magang yang kita sebutnya magangable ya. Soalnya waktu itu kita masih apply magang di TSTJ itu waktu itu kita masih semester 3 ke semester 4. Dan waktu itu kan beberapa kebun binatang ada yang punya syarat magangnya itu harus semester 5 dan lain sebagainya. Gitu kan Mbak. Jadi TSTJ ini menurut kami salah satu kebun binatang yang sangat terbuka gitu untuk mahasiswa bisa belajar terkait hewan-hewan konservasi. Oke, terima kasih. Sampingnya, saran ada mau liburan aja sih ke Solo. Mau liburan aja, belum pernah ke Solo. Oh, belum pernah ke Solo, jadi biar punya pengalaman baru ya? Iya. Oke. Nah, itu tadi teman-teman alasan kenapa Galuh dan teman-teman praktek di Jurok, karena satu, emang kota Solo mungkin menarik untuk dikunjungi, dan ternyata hasil mereka juga di Jurok cukup mudah prosedurnya untuk magang, tidak ada persyaratan khusus, dan jelas harus ada kerjasama ya. Mungkin bisa dari fakultas, prodi, atau dari universitas. Dan insya Allah semuanya nanti dipermudah gitu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, nih pertanyaan selanjutnya nih. Dulu teman-teman di waktu magang di Jurok itu semuanya langsung ngurusin satwa, jadi satu semua bareng-bareng, atau ada pelajaran-pelajaran lain sih? Kan kalau setahu Minwa ya, di konservasi itu ada yang bagian nutrisi, terus kemudian ada yang bagian perawatan. Nah, teman-teman juga terjun nggak sih sama kiper-kiper kayak gitu? Monggo bisa dijelaskan. Jadi dulu, nanti baru diikutin teman-temannya. Oke. Saya dulu ya Kak. Jadi kalau kemarin itu kami dibagi jadi 3. Jadi yang pertama itu di konservasi, kemudian di bagian medis, yang ketiga di bagian pakan dan nutrisi. Kalau misalnya yang di bagian konservasi itu kami disebar, jadi ada jadwalnya tersendiri. Kami akan mengurus satu hari itu satu satwa. Jadi kami akan mendampingi satu kiper dan satwa tersebut. Jadinya nanti tuh lebih fokus gitu. Hari itu kami di satwa apa, tuh atau di satu area.
Itu sih Kak. Kemudian kalau misal di medis, kami bersama dengan Dokter Nalia dan kemarin masih Mas Adi untuk apa namanya para medisnya. Kemudian kami merawat hewan-hewan, memberikan vitamin, kemudian obat apabila memang ada yang sedang tidak enak badan gitu. Untuk pakan ya, untuk pakan itu di satu hari dan semuanya untuk seluruh hewan. Jadi ya sangat menarik untuk Seru. membahas nutrisinya. Oke. Em, Lainnya mungkin ada tambahan? Kamu gimana? Apa ya? Jadi kalau aku mau nambahin ya Kak. Jadi kalau pas di konservasi itu kita tuh nggak cuman kayak yang apa sih? Pokoknya kalau di konservasi itu kita kayak bersihin kandangnya dulu kan sekitarnya, terus bersihin kandangnya. Jadi kita tuh kayak apa ya bisa walaupun nggak interaksi langsung sama satwanya, tapi kayak kita bisa lebih dekat gitu sama satwanya. Terus habis itu pas di medis itu kayak kan sebelumnya kita masih mahasiswa semester 3 ya, masih belum dapat farmakologi. Jadi kita kayak dapat pengalaman lebih awal gitu loh mengenai obat-obatan, kayak misalnya fungsinya albendazole buat apa gitu, buat apa obat cacing gitu. Kan kayak sebuah apa ya? eh Start awal. Ya, saat awal buat pengalaman baru gitu loh sebelum kita nanti bakalan ketemu farmakologi. Nah, terus habis itu kalau dipakan itu kan satu aja kan banyak kan. Jadi kita kayak langsung diukur gitu loh kayak ini buat hewan misalnya buat rusa segini makannya apa aja. Terus misalnya buat di menit ekor panjang itu isinya apa aja, berapa banyak. Jadi kita kayak yang tahu loh, oh, berarti kalau hewan ini makannya ini, hewan ini gitu. Paling mungkin menambah. Terus dari aku ya Mbak, kita kan dulu masih hitungannya kalau semester 3 itu maba kan ya. Kita nggak ngerti nih, ngertinya kalau magang di kebun binatang ya udah di medisnya gitu kan, ngurusin obat-obatan bla 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 blanya. Ternyata waktu pas briefing dengan yang dijuru kayak Dokter Nalia, Mas Rio DLL itu kita dikasih tahu ternyata kalau misalkan anak FKH magang di Juruk itu kita yang kata Galuh tadi kita dibagi jadi 3, kita harus belajar tentang nutrisi juga, nutrisi hewannya, belajar tentang manajemen perkandangannya dan juga medis. Jadi bukan cuma satu di medis doang gitu. Dan kita kayak oh ternyata kayak gitu. Dapat pengalaman dan insight baru lah. Alasan lainnya juga karena kami ini Mbak, kami kan masuknya 2020, jadi waktu pandemi banget. Jadi kami harus perbanyak gimana caranya kami mencari pengalaman dan ilmu baru selain dari kampus gitu. Wah, menarik sekali. Wah, Iya. aku juga tambah tahu loh, ternyata kalau di belakang magangnya sampai seperti itu ya. Seru Seru Pak. banget ya. Oke, mungkin habis ini Minwa yang magang di konservasi nih. Kan Barika biasanya cuma di depan. Oke, nah itu tadi teman-teman penjelasan tentang bagaimana serunya magang di konservasi ya. Ternyata nggak cuma fokus kalau dokter hewan berarti dia cuma ngobatin yang sakit. Ternyata nggak harus dari hulu sampai hilir semuanya harus dipelajari ya. Mulai dari nutrisi pakannya, terus kemudian kebersihan kandangnya, itu juga dokter hewan juga harus perlu tahu. Wah, menarik sekali. Nah, mungkin ada follower Juruk yang dokter hewan. Nah, bisa nanti kalau Juruk udah buka, boleh magang di Juruk ya. Oke. Nah, kalian berapa lama sih magang kemarin itu di Juruk? 1 bulan. Oh, 1 bulan ya. Oke, terus kemudian kalau dari kampus sendiri atau mungkin dari kelompok kalian, luaran dari magang di Juruk itu apa sih? Apakah ada laporan di Juruknya sendiri, kemudian apakah ada laporan ke kampus atau seperti apa? Luaran hasil magang kalian itu apa? Kalau jadi Mbak sebelum kita hari pertama kita datang mengunjungi Juruk, itu kan kita di briefing oleh Mas Rio, Dokter Nadia sama dokter satunya Mbak penanggung jawab Bu Nur ya benar penanggung jawabnya. Nah kita diberitahu kalau misalkan nanti selama magang itu kita ada diberi laporan harian gitu Mbak. Jadi kan kita setiap hari kan ada jam kerjanya ya Mbak ya. Jadi jam 7 sampai jam 7.30 sampai jam 16. Nah, di situ kita ada laporan harian yang harus diisi dan minta tanda tangan dari pembimbing lapangannya. Kalau di misal kiper kiper orang pun siapa namanya?
Pak Man, dokter orangutan, Pak Man. Terus kalau di medis minta tanda tangan ke Doknal atau Mas Adi. Kalau di Pakan kita minta tanda tangan Mas Alfian gitu, sama Pak Agus. Nah gitu Mbak. Terus selain laporan harian, kita juga ada namanya laporan kegiatan, laporan akhir gitu. Nanti laporan akhir itu di akhir kita magang itu akan ada pemaparan hasil laporannya gitu Mbak. Ya, jadi nanti di hari terakhir magang itu kami ada kayak ujiannya gitu, Mbak. Jadi kami presentasi apa saja hasil yang kami dapatkan selama magang, kemudian nanti juga ada tanya jawab seperti ujian, seperti ya latihan-latihan skripsi, Mbak. Ya Oh itu iya. sama kemarin pengujinya itu Dokter Nalia, Mas Rio, Mas Adi, iya 3 sama kami. Kalau untuk di kampusnya sendiri, atau kalian kemarin magang mandiri ya? Iya, kita magang mandiri. Iya Mbak, jadi kalau misal magang itu kan dari Universitas Brawijaya sendiri ada 2 macam. Itu ada magang dari Improve atau Ikatan Minat Profesinya, kemudian ada juga magang mandiri. Jadi kalau misal magang mandiri, kemarin itu kami mengajukan sendiri surat permohonan magang ke HRD dari TSTJ, seperti itu. Kalau misal dari Improve itu biasanya akan ada mekanismenya sendiri ya, dari Ikatan Minat Profesinya itu. Kalau yang magang improve-nya belum ya kalian ya? Kita nggak ikut soalnya waktu itu udah lewat sesi pendaftaran dari fakultasnya Mbak. Oke. Oh berarti lumayan ya kemarin sudah sempat magang di Juruk ya? Iya. Wah seru juga ya, udah banyak banget ternyata ilmu yang didapetin ya teman-teman ya. Gak cuma dari ilmu kedokterannya juga, ternyata skill komunikasinya juga dapat loh, praktek ngomong di depan penguji. Ya, harapannya nanti ketika kalian ujian skripsi udah deg-degannya berkurang lah. Dulu udah pernah lah gitu. Udah ada gambaran lah. Bener ya, udah punya gambaran. Oh seperti ini. Oh revisinya seperti ini. Banyak gak kemarin revisiannya? Banyak sih Mbak. Ada beberapa kali. Wah, Mas Rio sama Mbak Nalia nih. Wah, nggak kasihan dikasih revisi ya. Oke. Nah, teman-teman, kalau selain magang rutin di belakang ya, di konservasi ya, teman-teman ada kesempatan nggak sih ikut membantu kegiatan Juruk gitu selain apa namanya, selain rutin, mungkin pas Juruk lepasin ada event, kalian berkesempatan ikut berkontribusi, atau pas ada kegiatan apa, atau pas Sabtu Minggu rame kalian ikut bantu apa selain yang disebutin 3 tadi, selain nutrisi, pakan, nutrisi terus kandang dan juga satwanya tadi, mungkin bisa dijelasin. Iya, jadi kalau selain di kegiatan rutin di hari Sabtu Minggu Rutin tuh Senin sampai Sabtu. Senin sampai Jumat. Nah, di Sabtu Minggu itu kita bantu di interaksi, kayak kan ada interaksi satwa, terus ada yang foto sama buaya, interaksi unta, terus burung, sama satunya rusa. Nah, kita membantu, misalnya kalau di rusa kita membantu kayak penjualan pakan buat rusa. Terus kalau di burung tuh biasanya kita kayak ngebantu ngefotoin. Biasanya kan soalnya mereka foto sama burung-burungnya. Terus di buaya juga kayak gitu. Di unta juga membantu foto, sama kita kayak yang apa ya, mengajak orang-orang yang datang, pengunjung-pengunjung itu kayak, ayo silahkan ini foto sama untanya, foto sama buayanya gitu. Jadi apa kayak bantu promosi gitulah. Terus kalau di tempatnya interaksi satwa itu juga kita kan, kalau di interaksi satwa kan ada banyak ya, ada Ica apa? Walabi. Ada walabi, terus ada panana, ada kelinci. Itu kayak biasanya kan itu kan di sini anak kecil. Biasanya kan mereka takut-takut gitu kan. Kayak kita bantu tuh mengenalkan anak-anaknya itu ke satwanya itu, kayak nggak apa-apa kok ini, sambil ajarin cara ngelusnya, cara megangnya gitu. Oke. Ada yang mau nambahin? Kuda sama kuda juga. Kalau misalnya Sabtu Minggu tuh kami pasti lebih crowded Mbak, karena ya memang apa ya, banyak interaksinya juga. Terus dari awal kan pasti dari pagi kita ikut mempersiapkan, misal mandiin buayanya, terus bersihin apa namanya, nyiapin untanya dan sebagainya gitu. Wah, oke.
Oke, ada tambahan lagi? Cukup? Cukup. Gitu ya? Cukup. Oke. Wah, habis ini kalau kalian lulus nggak cuma bisa jadi dokter hewan ya, jadi marketing juga bisa nih. Semua ilmunya sudah diserap waktu magang di Juruk ya. Udah bantu persiapan, bagaimana meng-create edukasi satwa, wisata edukasi satwa. Wih, mantap sekali. Oke, buat follower Juruk Solojo atau yang sedang ikut join, mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Biar nanti teman-teman Galuh dan teman-teman bisa ikut menjawab, membantu menjawab mungkin yang ditanyakan terkait tentang magang atau terkait tentang bagaimana sih praktek lapangan di Juruk Solojo. Ada Kak Andre, itu buka enggak ya Mbak Juruknya? Maaf Kak Andre, kita masih tutup karena sedang ada pembangunan sementara. Nanti kalau udah dibuka, Minwa share lagi di Instagramnya Juruk Solojo. Oke. Oke, teman-teman, sambil kita nunggu, mungkin nanti yang mau ikut berinteraksi di kolom komentar, Mbak Rika lanjut lagi ya di pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Ada pengalaman lucu nggak sih atau pengalaman menarik gitu saat kalian magang? Atau semuanya ya biasa-biasa aja Mbak, ya kayak gitu-gitu aja tiap hari. Ada yang lucu Mbak, kemarin kayak gini ceritanya. Mungkin bisa dijelasin. Monggo, silakan. Kalau pengalaman menariknya itu sebenarnya lebih ke kita bisa lebih dekat dengan satwa, Mbak. Jadi kayak kalau misal mungkin kita dulu tuh belum tahu setiap satwa itu walaupun satu spesies juga punya karakternya sendiri-sendiri. Jadi misal apa ya? Misal unta. Unta itu kan ada 3 kemarin yang dilepas. Itu ada Olan, Jessie, sama Salsa. Nah, si Jessie sama Salsa ini kan betina dan Olan ini jantan. Mereka ini kayak punya karakter sendiri gitu, Mbak. Si Olan ini kan dia masih baru, masih muda. Umurnya baru 2 tahun, masih anak-anak. Jadi dia tuh punya karakternya sendiri, punya usilnya sendiri gitu, Mbak. Jadi kalau misal ada kita tuh dia suka gigitin sepatu. Betul. Nyari sepatu. Dia pasti nyari sepatu, apalagi lebih ke yang bertali gitu. Nah, itu juga kami tuh diajari bagaimana untuk menghandling Olan kalau misal emang dia lagi cari sepatu gitu. Wah, lucu sekali tuh si Olan. Yang lainnya mungkin ada pengalaman menarik lainnya selain sepatunya digigit Olan. Kayaknya kita sepatunya semuanya udah pernah kena ilernya Olan sih, Mbak. Ini sih Mbak, yang pengalaman menarik lagi yang khas banget dari kita magang itu kita ada naik VR. Yes. Itu oke. Jadi kan dari depannya Juruk sampai ke belakang area konservasi itu kan jauh ya Mbak, lumayan kalau jalan kan. Ternyata siapa sih yang Mas Alfian. Mas Alfian itu tiap pagi itu nungguin kita di parkiran, terus kita nanti naik VR bareng-bareng gitu loh Mbak. Tahu kan VR yang biasanya buat ngantar orang. Berapa orang? Padahal kalian satu tim berapa orang? 6 orang. Gitu. Jadi kita dari depan sampai ke belakang naik VR kayak gitu. Itu pengalaman yang unik sih. Kayak gitu, Mbak. Apa lagi? Sarah gimana? Ada Kalau pengalaman? dari aku lebih ke apa ya? Aku tuh kemarin ikut bersihin kandangnya Bagong. Bagong itu kan buaya yang paling besar di TSTJ kan. Itu kayak apa ya? Dia gerak dikit, itu langsung kayak dedek gitu. Kan soalnya kan kandangnya itu kan berlumut, apa ya, harus dibersihin gitu kan. Terus kan kalau keluar itu pintunya di belakang. Jadi kalau dia gerak itu kayak, waduh gimana kalau mau keluar ini. Tapi kayak asik banget, seru banget. Kayak kapan lagi kita mau apa ngosek kandangnya buaya kalau nggak magang di TSTJ. Magang buaya juga ya? Yang kecil. Seru Mbak. Plus satu lagi, kalau lo udah siap jadi dokter hewan beneran ya. Iya bener. Plus satu lagi ya Mbak, kiper-kiper di TSTJ tuh ramah pol. Bintang 5. Baik banget. Bintang 5, yeay. Oke. Nih buat yang kiper TSTJ yang ikut join live hari ini, kalian dapat bintang 5 tuh dari teman-teman magang. Nggak mempersulit magang kalian kan mereka? Gimana ya? Nggak ya?
sangat welcome. Jadi kami tuh walaupun kayak anak baru nih ke sini, tapi karena kiper-kiper dan kakak-kakak di sana itu sangat welcome, jadinya kami jadi cepat beradaptasi juga, cepat merasa nyaman, terus cepat apa ya? Cepat ya itu. Di Juruk tuh lebih enak gitu. Ya, maksudnya bisa lah ngikutin semua kegiatannya di Juruk. Siangnya nih. Follow Juruk Soluju atau yang sekarang lagi join. Nah, teman-teman Galuh dan teman-teman sudah jelasin bagaimana serunya magang di Juruk Soluju. Mulai bagaimana dulu mereka menetapkan ingin magang ke sini, kemudian mereka di sini kesehariannya kerjanya apa aja, ternyata nggak cuma fokus nih sama ilmu yang di kampus, mereka juga dapat pengalaman lainnya, bahkan sampai ilmu komunikasinya dapat, ilmu marketingnya, promosinya juga dapat, dan pastinya dapat keluarga baru dan juga teman-teman baru, dan pastinya seru gitu ya Galuh ya. Oke, gimana kabarnya kalian semuanya, sehat kan ya di sana? Alhamdulillah sehat. Sekarang kalian semester berapa ini berarti? Semester Sekarang 5. semester 5. Semester 5. Oke, semangat kuliahnya. Semoga semuanya berjalan lancar. Amin. Oke. Nah, kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir nih teman-teman. Pesan-pesan teman-teman buat kita yang teman-teman kiper mungkin, atau teman-teman Juruk Soluju, Mbak Rika dan semuanya, dan juga buat teman-teman follower Juruk Soluju. Mungkin pesannya dulu buat keluarga besar Juruk Soluju, apa yang mau disampaikan. Terus kemudian buat teman-teman Juruk Soluju, pengunjungnya nanti ketika datang ke Juruk, terutama kalian kan dokter hewan ya. Nah, kalian bisa jelasin tuh bagaimana sih berkunjung yang baik di lembaga konservasi atau kebun binatang. Apa yang nggak boleh dilakuin, apa yang boleh dilakuin. Nah, itu mungkin bisa dijelasin. Mungkin kalau yang jelasin kalian kan, oh iya ternyata dokter hewan aja bilang loh kayak gini, kayak gitu. Monggo bisa dijelasin satu-satu. Aku mana ya? Oke, jadi kesannya secara umum dari kami itu pertama Juruk Solozu merupakan salah satu kebun binatang yang prosedur untuk apply magangnya itu mudah dan recommended untuk mahasiswa-mahasiswa, terutama mahasiswa awal tahun itu tuh recommended untuk dicoba apply di sana. Terus yang kedua, selama kita melakukan magang di sana, bukan cuma ilmu medis yang kita dapatkan nantinya di sana, tapi ilmu-ilmu terkait manajemen pakan, manajemen hewan, gimana cara kita lihat morfologi dan tingkah lakunya hewan, yang merupakan ilmu-ilmu tingkat atas gitu ya, maksudnya ilmu yang kita dapatin di mahasiswa tingkat akhir kayak gitu. Jadi teman-teman yang mau magang di sana itu bisa dapat ilmu baru gitu. Terus yang ketiga, ini selain tadi kegiatan rutin, kita juga ada namanya enrichment, jadi kegiatan tambahan yang enrichment itu ini Mbak, jadi kita melatih perilaku hewan supaya dia itu bisa seperti perilaku asalnya. Jadi kan kalau misalnya hewan kita rawat dari kecil itu kan biasanya nanti dia akan sangat bergantung pada manusia, jadinya akan apa ya, mengumpulkan sifat liarnya, menghilangkan sifat alaminya. Jadi kami di sana diajari dan membantu untuk mengembalikan sifat alami hewan tersebut, dan juga supaya nanti hewan ke ke alam gitu. Jadi walaupun kebun binatang ini adalah salah satu konservasi yang berinteraksi langsung dengan manusia, tapi tetap menjaga gitu Mbak. Kita tetap menjaga sifat asli si hewan tersebut, bukan kayak menghilangkannya gitu. Kayak gitu ya. Jadi karena memang tempat terbaik untuk satwa liar itu memang adalah di alam, dan ini di kebun binatang itu juga untuk edukasi untuk orang-orang. Nah,
gimana caranya supaya nanti satwa-satwa liar itu tuh juga bisa stay apa namanya bertahan hidup di alam seperti itu Mbak untuk enrichment Mm-mm. tuh. Kemudian Lanjutin ke sana. Pesan buat ini pengunjungnya lanjutin kesan sekarang. dulu ya. Lanjutin kesan dulu ya Mbak. Jadi again and again terima kasih banyak untuk Dokter Nadia, Mas Rio, Mas Adi, kakak-kakak, mas-mas kiper, bapak-bapak kiper yang sudah dengan sangat hangat menyambut kami dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami yang kemarin masih mahasiswa semester awal dan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat apalagi untuk kedepannya gitu. Sabar juga jelasin. Ya, sangat sabar menjelaskan ke kita padahal ya kita agak ya gitu. Oke. Sarah nambahin? Ya, kalau dari aku tuh kesannya magang tuh kayak bener-bener dapat pengalaman baru banget gitu loh. Kan selama ini kan juga anak-anak angkatan 20 kan dikenalnya sebagai angkatan online ya, angkatan COVID. Jadi kayak kita tuh nggak pernah yang hands on langsung. Jadi dengan magang itu kita kayak apa ya, bisa tahu langsung gitu loh gimana sih kalau misalnya ngasih obat, gimana sih kalau misalnya ngatur manajemen pakan. Terus kayak misalnya kalau misalnya nanti mau kerja di bidang konservasi, terus gimana aja sih kerjaannya, kayak kita tuh jadi ada pandangan gitu loh buat kedepannya nanti kalau mau kerja di konservasi itu kayak gimana. Ya. Terus mau nambahin yang tadi itu bagaimana tata cara untuk pengunjung, Bapak Ibu, teman-teman, kakak-kakak pengunjung, apabila akan mengunjungi Juruk Solo Zoo, mungkin ada beberapa ya pesan dari kami. Yang pertama, apa namanya, satwa-satwa di Juruk Solo Zoo itu walaupun ya mereka ramah mungkin pada manusia, tapi tetap saja mereka itu adalah hewan liar. Jadi dimohon untuk tidak memberikan makanan secara sembarangan karena itu bisa menyebabkan apa ya gangguan dari sistem pencernaannya atau bisa juga tersedak dan lain sebagainya karena mungkin saja makanan yang Bapak Ibu dan teman-teman berikan itu tidak sesuai dengan nutrisi yang seharusnya dibutuhkan oleh satwa tersebut. Kemudian yang kedua, jangan melewati batas pagar. Nah, karena kemarin itu saya sempat melihat ada beberapa pengunjung yang melewati batas pagar. Sebenarnya batas pagar itu juga dibuat untuk keamanan pengunjung. Jadi, dimohon dengan sangat untuk tidak melewati batas pagar tersebut demi keselamatan Bapak Ibu dan teman-teman juga. Seperti itu. Kemudian juga jangan membuang sampah sembarangan karena sudah ada tempat untuk membuang sampah. Terima kasih. Oke. Yang lainnya nambahin? Atau cukup? Udah. Oke, udah cukup ya. Wah, terima kasih sekali Galuh dan juga teman-teman untuk sharing-sharingnya hari ini. Nah, itu tadi pesan terakhir ya, diwakilkan sama Galuh buat semua yang berlibur ke Juruk Solo Zoo atau mungkin ke lembaga konservasi manapun, dimohon untuk tetap perhatikan, jaga jaraknya, beli makan satwa secara sembarangan. Karena tadi teman-teman sudah jelasin semua pakan nutrisinya tuh udah ditakar, udah diatur dan diawasi sama dokter hewan dan juga nutrisi yang ada, nutrition ya yang ada di Juruk Solo Zoo dan mungkin di lembaga konservasi lainnya. Oke Galuh dan juga teman-teman, terima kasih buat waktunya, terima kasih buat sharing-sharingnya. Oke, salam buat teman-teman yang belum bisa join hari ini. Semoga nanti kapan waktu bisa berjumpa lagi secara langsung, mungkin di Malang atau mungkin di Solo gitu ya. Oke, goodbye, terima kasih. Terima kasih. Silakan. Oke, nah itu tadi teman-teman live Instagram kita sama teman-teman magang Universitas Brawijaya Fakultas Kedokteran Hewan. Galuh dan juga teman-teman, semoga bermanfaat, menambah wawasan kita, menjadi bekal buat teman-teman yang rencananya mau magang. Jadi semuanya harus dipersiapkan sejak dini, di-update dulu prosedur-prosedurnya seperti apa. Dan sekali lagi Mirna sampaikan bahwasanya Juruk Solo Zoo saat ini masih tutup sementara. Dimohon semuanya bersabar, mohon doa restunya, semoga pembangunan berjalan dengan lancar. Sampai jumpa di New Juruk Solo Zoo. Terima kasih.